Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Materi selanjutnya kita teruskan di bab mengidentifikasi bahaya K3. Adapun yang perlu diperhatikan atau bisa dilakukan di dalam mengidentifikasi bahaya K3 adalah dengan berbagai macam teknik. Teknik-teknik yang digunakan bisa satu, teknik inspeksi langsung. Maksud dari inspeksi langsung di sini adalah lakukan inspeksi secara langsung untuk menentukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Ini penting untuk mengidentifikasi adanya bahaya baru atau bahaya yang akan timbul. Selanjutnya, teknik yang digunakan bisa dengan dokumentasi inspeksi. Setiap inspeksi yang dilakukan harus didokumentasikan untuk mempermudah verifikasi bahaya yang sudah dikendalikan atau diperbaiki. Selanjutnya, dengan metode melibatkan pekerja. Maksudnya di sini adalah libatkan pekerja untuk mereka yang sering mengetahui potensi bahaya yang tidak terlihat oleh manajemen. Cara selanjutnya dengan mengidentifikasi kelompok potensi terpapar. Maksudnya adalah menentukan atau ditentukannya kelompok atau individu yang berpotensi terpapar termasuk pekerja dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah dengan penilaian resiko. Maksudnya di sini adalah melakukan penilaian resiko untuk menentukan seberapa besar kemungkinan bahaya terjadi dan seberapa parah dampaknya jika terjadi. Mahasiswaku yang saya hormati, kita harus benar-benar cermat di dalam mengidentifikasi bahaya ini. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan organisasi, perusahaan, atau apa saja dapat mengidentifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko secara sistematis yang merupakan langkah awal penting untuk mencegah kecelakaan, insiden, dan penyakit akibat kerja. Mahasiswaku yang saya hormati, yang selalu saya banggakan, di sini akan saya uraikan beberapa metode efektif di dalam mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Di tempat kerja, keselamatan dan kesehatan karyawan memiliki peran penting yang tak terbantahkan dalam menjaga produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan keseluruhan. Identifikasi bahaya di lingkungan kerja adalah langkah kritis yang harus diambil untuk mengurangi resiko kecelakaan, cedera, kematian, dan dampak negatif lainnya. Namun dengan banyaknya potensi resiko yang muncul, sangat penting untuk mengadopsi metode identifikasi yang efektif dan komprehensif. Berikut ini akan saya sampaikan berbagai metode efektif yang dapat membantu organisasi atau perusahaan mengidentifikasi bahaya dengan lebih baik dan meminimalkan resiko dan
penciptaan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini, analisis Shera-Wieski-Oscar atau bahasa Latinnya, bahasa Jawanya, Strength, Weakness, Opportunity, Threats adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi atau proyek. Ini dapat membantu dalam merumuskan strategi yang efektif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil mengatasi kelemahan dan ancaman. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi 1. Kekuatan, strong adalah faktor-faktor positif internal yang memberikan keunggulan kompetitif seperti keahlian khusus, aset berharga, atau budaya perusahaan yang kuat. Weakness atau kelemahan, maksudnya di sini adalah faktor-faktor negatif internal yang dapat mengakibatkan atau menghambat kinerja, seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan keterampilan tertentu, atau proses yang tidak efisien. Opportunis atau peluang adalah faktor positif eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan atau perbaikan, seperti tren pasar yang positif, perubahan regulasi, atau permintaan pelanggan baru. SWOT yang keempat, threats atau ancaman, adalah faktor-faktor negatif eksternal yang dapat merugikan organisasi atau perusahaan, seperti persaingan, perubahan teknologi, atau resiko ekonomi. Mahasiswaku, selanjutnya metode yang kedua, saya bahas tentang analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dampak-dampak faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terhadap lingkungan eksternal organisasi. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi trends dan perubahan yang dapat mempengaruhi strategi dan pengambilan keputusan. Analisis PESTEL melibatkan berbagai macam unsur. Yang pertama, unsur politik. Politik di sini adalah menilai dampak faktor politik seperti regulasi kebijakan pemerintah atau stabilitas politik terhadap organisasi. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi di sini adalah mengevaluasi faktor ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau fluktuasi mata uang, atau berbagai hal lain yang mempengaruhi bisnis. Analisis selanjutnya adalah sosial. Sosial di sini adalah mengidentifikasi trends dan perubahan dalam masyarakat seperti nilai-nilai budaya, demografi, atau gaya hidup yang mempengaruhi permintaan produk dan layanan. Teknologi di sini dimaksud untuk menganalisis dampak perubahan teknologi inovasi, atau perkembangan industri terhadap
cara kerja, dan persaingan. Analisis lingkungan menilai dampak faktor lingkungan seperti kepedulian terhadap keberlanjutan atau peraturan lingkungan terhadap operasi bisnis. Yang terakhir adalah aspek hukum, analisa hukum. Di sini maksudnya adalah memeriksa dampak regulasi hukum dan aspek hukum lainnya terhadap operasi bisnis dan kepatuhan perusahaan. Mahasiswaku, selanjutnya kita pakai metode basis skenario. Basis skenario melibatkan pembuatan atau membuat gambar alternatif tentang berbagai kemungkinan masa depan dan berbagai macam di antaranya yang dapat mempengaruhi organisasi ini. Pendekatan ini membantu dalam perencanaan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan yang tak terduga. Adapun pendekatan ini melibatkan identifikasi skenario. Identifikasi skenario mengidentifikasi berbagai kemungkinan peristiwa atau tren masa depan yang dapat mempengaruhi organisasi. Analisis dampak. Analisis dampak dapat menganalisis bagaimana setiap skenario dapat mempengaruhi operasi dan operasional, kinerja, dan strategi organisasi. Kemudian pendekatan penentuan strategi. Di sini mengembangkan strategi alternatif yang sesuai dengan setiap skenario, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil dalam setiap situasi. Kemudian pendekatan pemantauan atau penyesuaian, mengikuti perkembangan dan mengubah strategi sesuai dengan skenario yang dikembangkan untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan peluang. Pendekatan berbasis skenario membantu organisasi atau perusahaan bersiap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan masa depan. Kemungkinan mereka untuk merespon dengan cepat secara efektif terhadap perubahan yang tak terduga. Metode selanjutnya adalah metode Fail-Root Modes and Effective Analysis atau FMEA. Victor Mike Echo Alpha adalah metode sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kegagalan dalam produk dan proses serta dampak kegagalan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan atau perbaikan yang dapat diambil untuk mengurangi resiko, terutama diterapkan dalam industri manufaktur, teknik, dan produksi. Penerapan FMEA melibatkan 3 elemen utama. Elemen pertama, fail modes, model gagal.
Ini adalah kemungkinan cara di mana sebuah produk atau proses dapat gagal. Contohnya termasuk kerusakan mekanis, kegagalan listrik, atau kesalahan manusia. Elemen kedua adalah efek. Di sini adalah dari segi mode kegagalan terhadap produk atau proses serta potensi dampak terhadap keselamatan operasional atau kualitas. Mode yang ketiga, elemen yang ketiga adalah close and control, penyebab dan pengendalian. Ini adalah penyebab yang mendasari setiap model kegagalan dan langkah-langkah pengendalian yang dapat diambil untuk mencegah dan mengurangi resiko. Mahasiswaku yang saya hormati, yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas, mohon maaf jika bahasa Inggrisnya belepotan, tidak standar dengan Inggris British ataupun American. Akan tetapi saya harap kalian paham. Karena standarnya memang internasional, tapi gajinya tradisional. Mahasiswaku, dalam FMEA dilakukan dengan mengidentifikasi potensi, kegagalan, menilai dampak, dan kemungkinan yang memberikan peringkat resiko, mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mengembangkan strategi perbaikan, meningkatkan desain produk atau proses, dan mengurangi resiko kesalahan. Metode selanjutnya adalah Hazard and Operability Study atau lebih disingkat dengan HAZOP, Hotel Alpha Zulu Oscar Papa. Hazard and Operability Study, HAZOP, adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses industri kompleks. Ini melibatkan tim lintas fungsional yang menganalisis peralatan proses dan operasi dengan tujuan mengidentifikasi resiko dan mengembangkan langkah-langkah pengendalian. Mahasiswaku, di sini di dalam HAZOP melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi simpul tim, mengidentifikasi komponen atau bagian proses yang menganalisis. Kemudian ada identifikasi variabel yang dapat berpotensi mempengaruhi proses, seperti kita contohkan suhu, tekanan, kompresi, dan yang lain-lain. Kemudian ada pertanyaan asopti yang mengajukan berdasarkan variabel yang telah diidentifikasi untuk mengidentifikasi skenario resiko. Kemudian ada analisis skenario. Tim menganalisis skenario resiko dengan mempertimbangkan
variabel-variabel dalam berbagai kondisi operasional. Langkah selanjutnya adalah dengan identifikasi dampak dan tindakan pengendalian. Tim mengidentifikasi dampak dari skenario resiko dan mengembangkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah atau mengurangi resiko. HACCP memberikan wewenang yang dalam tentang resiko potensial dalam proses industri yang kompleks dan membantu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan resiko-resiko yang akan timbul. Taproot System. Taproot System ini adalah juga merupakan daripada teknik identifikasi. Taproot System adalah metode di mana investigasi insiden yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari insiden atau kecelakaan di tempat kerja. Metode ini didasarkan pada gagasan banyaknya insiden oleh sejumlah kecil faktor utama dan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat mencegah insiden di masa depan. Mahasiswaku, Taproot System ini melibatkan sebuah proses yang mana langkah-langkah proses tersebut sebagai berikut. Pertama, proses identifikasi faktor-faktor penyebab, causal factor identification. Tim identifikasi mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi pada insiden termasuk faktor manusia, faktor organisasi perusahaan, dan faktor lingkungan. Langkah-langkah proses di dalam Taproot System kedua adalah analisis faktor, causal factor analysis, di mana setiap faktor penyebab dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar penyebab yang mendasar. Langkah selanjutnya dengan pengembangan tindakan perbaikan berdasarkan analisis tim pengembang dan mengembangkan tindakan perbaikan yang dapat mencegah insiden terulang. Langkah selanjutnya adalah implementasi dan pemantauan tindakan perbaikan. Implementasi dan dipantau untuk memastikan keefektivitasannya. Taproot System membantu dalam menyelidiki akar penyebab insiden dan mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan secara tepat untuk mencegah di masa yang akan datang. Ini juga mempromosikan pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan kerja. Metode yang terakhir ini ya, menurut saya yang terakhir ini, mungkin nanti mahasiswa bisa mengembangkan metode yang lain. Metode yang terakhir adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif.
Penilaian kualitatif dan kuantitatif adalah pendekatan untuk menilai resiko dengan menggabungkan elemen kualitatif atau deskriptif dan kuantitatif atau numerik. Ini digunakan untuk mengukur tingkat resiko, prioritas tindakan pencegahan, dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Penilaian kualitatif melibatkan penilaian budaya yang berdasarkan pada karakteristik seperti potensi bahaya, eksplor, kompleksitas, dan kemungkinan terjadi kecelakaan, yang mana dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi. Penilaian ini memberikan pemahaman tentang urgensi tindakan pencegahan. Selanjutnya untuk penilaian kualitatif melibatkan penggunaan data numerik dan analisis matematis. Ini dapat mencakup perhitungan probabilitas kecelakaan atau dampak finansial yang mungkin timbul dari insiden. Penilaian ini lebih cermat dan akurat, tetapi sangat banyak memerlukan data yang lengkap. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam merumuskan atau mengidentifikasi bahaya K3 yang telah saya uraikan secara holistik atau secara sampul, secara pokok, diharapkan mahasiswa bisa mengembangkan, bisa menganalisis, dan bisa membuat metode-metode yang mungkin lebih baik, karena kalian adalah calon-calon daripada ahli K3 yang betul-betul qualified. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti tugasnya tolong dikerjakan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.